Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Alvino Subarta, NIM 20.05.03.024, Stambuk 2020 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Samudra. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Mary Andriani STMT selaku dosen pengampu MK Pemodelan Sistem. Nah, izinkan saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Analisis penilaian kinerja pada karyawan usaha Panglong dan Mebel. Studi kasus UKM Panglong dan Mebel I Revodru atau IRD Prabot, Payah Slemak, Langsa Baro, Kota Langsa. Nah, baiklah, sedikit saya jelaskan mengenai latar belakang pada penelitian saya. Nah, unit usaha Prabot dan Mebel IRD Prabot yang terletak di Payah Slemak, Langsa Baro, Kota Langsa merupakan unit usaha yang berfokus pada pengolahan produk berbahan dasar kayu yang sudah berdiri sejak tahun 2004. Nah, di mana unit usaha tersebut memiliki 5 karyawan. Seperti pada perusahaan ataupun unit usaha umumnya, IRD Prabot pun melakukan penilaian kinerja terhadap para karyawannya. Nah, selama ini IRD Prabot melakukan penilaian kinerja karyawan dengan mengamati laporan kerja harian saja. Adapun penurunan kinerja karyawan di unit usaha ini adalah dikarenakan dalam memproduksi barangnya secara musiman, tergantung dari permintaan pasar. Nah, kinerja pekerja di unit usaha IRD Prabot menjadi faktor yang sangat penting dalam menghargai setiap kontribusi dan peningkatan produktivitas karyawan. Nah, metode yang dipakai untuk pembobotan setiap kriteria menggunakan metode rating scale, di mana setiap kriteria dibandingkan satu sama lain untuk menentukan nilai sikap kriteria tersebut. Nah, untuk rumusan masalah, bagaimana kinerja petugas dan sumber daya manusia dalam penilaian kinerja pekerja unit usaha Prabot tersebut. Baiklah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu mengenai tinjauan pustaka. Nah, pengertian penilaian kinerja atau performance appraisal, inti dari penilaian kinerja menurut Dassler 2015, penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Sedangkan pengertian rating scale adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu ataupun situasi. Pengertian rating scale juga adalah alat pengumpul data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri, tingkah laku, atau sifat yang harus dicatat secara bertingkat. Rating scale juga merupakan sebuah daftar yang menyajikan sejumlah sifat ataupun sikap sebagai butir-butir ataupun item. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian rating scale adalah salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat ataupun ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki ataupun dicatat secara bertingkat. Nah, berikut macam-macam bentuk rating scale, diantaranya yang pertama yaitu ordinal rating scale ataupun skala ordinal. Sedangkan yang kedua adalah nominal rating scale ataupun skala nominal. Yang untuk ketiga adalah ratio scale ataupun skala rasio. Sedangkan yang terakhir adalah interval rating scale atau skala interval. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, variabel yang saya gunakan yaitu ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Sedikit saya jelaskan mengenai variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah faktor internal dan eksternal pada usaha Panglong dan Mebel IRD Prabot tersebut. Sedangkan untuk variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah strategi untuk penilaian kualitas kinerja karyawan pada usaha Panglong dan Mebel IRD Prabot tersebut. Nah, untuk mengenai lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian saya yaitu di Payah Slemak, Langsa Baro, Kota Langsa, yaitu pada UKM Panglong dan Mebel I Revodru IRD Prabot. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Oktober, yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 24 Oktober 2022. Nah, untuk analisis yang saya lakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat. Merupakan analisa yang dilakukan untuk memperoleh gambaran setiap variabel distribusi frekuensi sebagai variabel yang diteliti baik variabel dependen maupun independen. Nah, dependen dengan menggunakan distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabel. Proses analisis data penelitian ini yaitu proses analisis kuantitatif dengan cara menghitung rumus perhitungan rating scale sebagai berikut. Nah, saya jelaskan sedikit, yaitu V sama dengan skor hasil pengumpulan data dikali 100% dibagi dengan skor ideal.
Berikut merupakan hasil dan pembahasan pada penelitian saya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait secara langsung, maka didapatkanlah data-data sebagai berikut. Nah, berikut merupakan tabel distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lama kerja. Sedikit saya jelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok umur. Nah, tertera di layar dengan umur 34 hingga 38 tahun sebanyak 3 responden dengan total persentase yaitu 44%. Sedangkan untuk umur 39 hingga 43 tahun sebanyak 1 responden dengan jumlah persentase yaitu 28%. Sedangkan terakhir untuk 44 tahun hingga 48 tahun sebanyak 1 responden dengan jumlah persentase sebanyak 28%. Dengan total responden yaitu 5 dan total persentase yaitu 100%. Nah, untuk jenis kelamin dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada layar ini. Nah, baik, kita lanjutkan mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian saya. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait secara langsung, maka didapatkanlah data-data sebagai berikut. Nah, berikut merupakan tabel distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, tingkat pengetahuan, dan berdasarkan sikap. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas kerja. Tertera dengan kualitas baik yaitu terdapat 3 responden dengan jumlah persentase 65,5%, sedangkan untuk kualitas kerja cukup sebanyak 1 responden dengan jumlah persentase 22%, dan terakhir kualitas kerja kurang sebanyak 1 responden dengan jumlah persentase 12,5%. Nah, total untuk responden yaitu berjumlah 5 orang, sedangkan untuk persentasenya berjumlah 100%. Nah, untuk distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas kerja, ketepatan waktu, sikap, dan tingkat pengetahuan dapat dilihat di layar masing-masing. Baiklah, kita lanjut lagi mengenai hasil dan pembahasan pada penelitian saya. Nah, dalam menghitung skala penilaian kinerja karyawan, unit usaha panglong dan perabot, peneliti mendapatkan nilai rating scale dengan variabel kualitas kerja, yaitu mendapatkan nilai dengan sebanyak persentase 46,8%. Untuk kuantitas kerja, yaitu dengan persentase 46,8%, sedangkan untuk ketepatan waktu, yaitu dengan persentase 62,5%, dan untuk pengetahuan yaitu 31,2%, sedangkan untuk sikap dan persentase yaitu 62,5%. Nah, setelah menghitung nilai rating scale, kita akan mendapatkan apakah kinerja karyawan pada usaha perabot dan mebel di unit usaha IRD Perabot Kota Langsa termasuk dalam kategori sangat baik, baik, cukup, ataupun kurang. Nah, kategori sangat baik dapat dilihat dari nilai persentase 70 hingga 100%. Sedangkan untuk kategori baik dilihat dari nilai persentase 50 hingga 75%. Sedangkan untuk kategori cukup dilihat dari nilai persentase 26 sampai 50%. Dan untuk kategori kurang dilihat dari nilai persentase 0,0 hingga 25%. Nah, jadi di kinerja karyawan unit usaha perabot mebel IRD Perabot Kota Langsa termasuk dalam kategori baik untuk kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu. Untuk tingkat pengetahuan, untuk tingkat pengetahuan yaitu termasuk dalam kategori cukup, mulai dari pemilihan kualitas bahan baku, pembuatan produk, dan keterampilan dalam bekerja sudah sangat cukup sesuai. Nah, sedangkan untuk dilihat dari kategori variabel sikap, yaitu termasuk dalam kategori baik, bahwa lebih dari sebagian karyawan mempunyai sikap positif tentang usaha perabot dan mebel terhadap kinerja karyawan usaha perabot dan mebel itu sendiri. Baiklah, kita memasuki yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian kinerja karyawan pada usaha panglong dan mebel meliputi kualitas kerja, kuantitas, dan ketepatan waktu. Nah, dalam menghitung skala penilaian kinerja karyawan di unit usaha perabot IRD Perabot Kota Langsa, yaitu menggunakan metode rating scale. Peneliti melihat yang menjadi prioritas suatu pekerjaan yang dibutuhkan oleh unit usaha perabot IRD Perabot Kota Langsa, yaitu kualitas kerja,
dan hasil data yang dilakukan oleh peneliti yang cukup dalam pengaruh penilaian kinerja karyawan usaha perabot dan mebel, yaitu pengetahuan responden. Nah, di mana masih dikatakan standar dalam pengetahuannya. Jadi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan sumber daya manusia dari segi kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu, serta pengetahuan dan sikap yang menjadi faktor paling utama dalam penilaian kinerja. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Wirian Gunung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.